Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara dan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Kami juga tidak lupa mendoakan Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit. Semoga kuasa Tuhan bekerja untuk memberikan kesembuhan buat saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup. Kiranya kuasa tangan Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 25 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 yang berkata demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia ini adalah kegelapan atau kejahatan yang dihuni oleh penguasa kegelapan, yaitu iblis. Penguasa yang pada saatnya nanti akan berakhir bersama-sama dengan jagat raya pada masa penghakiman yang terakhir. Di dalam dunia ini, penguasa kegelapan itu tidak akan pernah berhenti berusaha untuk menyesatkan umat manusia ke dalam kejahatan yang berujung kepada kebinasaan yang kekal. Bagaikan singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya, demikianlah iblis penguasa kegelapan itu berjalan keliling untuk menyesatkan perjalanan hidup umat manusia, supaya manusia itu nanti binasa bersama-sama dengan iblis pada penghakiman terakhir nanti. Itu sebabnya dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, di sana tertulis ucapan Petrus yang mengatakan, supaya kita selalu sadar dan berjaga-jaga di dalam setiap perjalanan hidup kita. Karena tuan kegelapan, tuan kejahatan, yaitu si iblis, akan selalu berusaha memasang jeratnya untuk menyesatkan kita dengan berbagai cara, supaya kita binasa bersama-sama dengan dia. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan kita, di dalam ketidaktahuan dan ketidaksanggupan kita mengenali jerat tipu muslihat iblis yang ingin menjerumuskan kita ke dalam penderitaan dan kebinasaan itu, kita harus akui bahwa kita sangat membutuhkan suatu kuasa untuk menyelamatkan kita dari ancaman bahaya jerat iblis itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, satu-satunya kuasa yang dapat menyelamatkan kita
dari jerat si iblis, dari jerat dunia kegelapan itu hanyalah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu sangat berguna. Firman Tuhan itu adalah kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan kita dari jerat iblis. Oleh firman Tuhan, kuasa iblis akan dipatahkan dan kita menjadi selamat. Itu sebabnya dikatakan oleh Allah kepada Yosua, supaya Yosua bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam kitab suci. Sebab dengan demikian perjalanannya akan berhasil dan dirinya akan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Demikianlah juga kepada kita saat ini, diingatkan lewat renungan ini, supaya kita juga hidup menuruti tuntunan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah senjata kita untuk mengalahkan, untuk mematahkan tipu muslihat iblis yang selalu berusaha menjerat kita kepada penderitaan dan kebinasaan. Marilah kita jadikan firman Tuhan sebagai penasihat dalam setiap apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan. Biarlah firman Tuhan kita buat menjadi patron, pendidik, pengajar, penasehat dalam segala hidup kita, supaya kita selamat dari tipu muslihat iblis. Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah mengandung kuasa yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3:16. Dalam kitab Mazmur 1 ayat 2 dan 3, pemazmur mengatakan bahwa berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah buah kehidupan yang akan dituai oleh setiap orang yang hidup seturut dengan tuntunan firman Tuhan, yaitu hidup yang berbuah, hidup yang penuh dengan damai sejahtera, dan setiap pekerjaannya juga akan berhasil. Oleh sebab itu, marilah kita hidup seturut dengan firman Tuhan, dan marilah kita jadikan firman Tuhan itu sebagai penasehat, sebagai patron, sebagai penuntun hidup kita. Karena saat ini kita sedang berada di tengah-tengah dunia kegelapan yang mengancam keselamatan kita. Firman Tuhan adalah kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan kita, mengalahkan kuasa-kuasa iblis. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan dan kepedulian yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Kami beroleh selamat hingga hari ini karena perlindungan Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih atas sapaan firman-Mu kepada kami saat ini, yang telah mengingatkan kami bahwa firman-Mu itu adalah senjata satu-satunya, adalah kekuatan bagi kami untuk bisa selamat, untuk bisa bebas dari tipu muslihat jerat iblis yang ingin membinasakan kami, yang ingin membawa kami ke dalam kejahatan yang berujung kepada kebinasaan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah ingatkan kami supaya kami hidup menuruti firman Tuhan, supaya firman-Mu kami buat menjadi senjata bagi kami. Berikanlah hati yang taat kepada kami Tuhan, untuk memberi hidup kami dituntun oleh firman Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, memohon kesembuhan atas saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan, jamalah tubuh mereka, berkatilah segala usaha pengobatan yang mereka terima, supaya semuanya itu memiliki kuasa, yaitu kuasa Tuhan yang bisa memberikan kesembuhan kepada mereka. Ya Bapa, kami juga memohon pertolongan-Mu atas segala pergumulan-pergumulan hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, selamatkanlah kami, pulihkanlah kehidupan kami.
Ya Tuhan, lindungilah kami dalam satu hari ini, dalam melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kami. Lindungilah juga keluarga kami. Berikanlah kekuatan kepada kami di dalam melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kami, dan berkatilah segala apa yang kami kerjakan hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Kuduskanlah kami dari segala dosa-dosa yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Amin.